Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang array, terutama tentang penjumlahan dan perkalian matriks menggunakan array. Setelah Anda menyimak video ini, diharapkan bisa mengerti bagaimana cara membuat algoritma penjumlahan matriks, dan yang kedua, bagaimana membuat algoritma perkalian matriks. Untuk penjumlahan matriks, syaratnya adalah kedua matriks atau beberapa matriks itu ukurannya harus sama, baik baris maupun kolomnya. Jadi misalnya kita punya sebuah matriks A yang ukurannya misalnya 2 kali 3, 2 kali 3, maka jika kita ingin menjumlahkannya dengan suatu matriks B misalnya, ukurannya juga harus 2 kali 3. Misalnya nilai yang ada pada matriks A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian matriks B misalnya saja 1, 0, 1, 0, 1, 0. Maka kalau kita ingin menjumlahkan A ditambah B, ukuran A dan B harus sama, dan hasilnya misalnya C sama dengan A ditambah B, matriks C-nya akan berukuran sama dengan A dan B, yaitu 2 kali 3. Kemudian cara penjumlahan masing-masing elemennya, itu setiap posisi elemennya tinggal dijumlahkan. Elemen 1 ditambah 1 di sini sama dengan 2. Kemudian terus pada baris 1 kolom kedua, 2 ditambah 0 sama dengan 2, 3 ditambah 1 sama dengan 4, 4 ditambah 0 sama dengan 4, 5 ditambah 1 sama dengan 6, 6 ditambah 0 sama dengan 6. Ini adalah matriks C. Ya. Jadi cukup sederhana. Sekarang yang penting bagaimana algoritmanya. Tentu saja kalau dalam algoritma kita harus mendefinisikan dulu. Berarti di sini ada 3 buah variabel A, B, dan C. Di mana masing-masing A, B, dan C ini kita definisikan sebagai sebuah array. Array-nya harus 2 dimensi. Ya. Nah, misalnya saja ini kita buat rank 1 sampai 10, kemudian 1 sampai 10. Ya. Kemudian tipenya misalnya integer. Sekarang algoritmanya seperti apa? Berarti karena ada baris dan kolom di sini, ya kita harus adakan pengulangan, dan karena pengulangannya sudah pasti, kita bisa menggunakan for do. Ya. Jadi kita tuliskan di sini for B, misalnya B ini kita anggap baris, B sama dengan 1 tuh barisnya ada 2 ya, 2 do. Kemudian saya buat begini, begin n. Kemudian setiap baris kita harus menjumlahkan juga masing-masing elemen di setiap kolom. Berarti K sama dengan 1, 2, 3. Begin n. Nanti kalau untuk di bahasa pemrograman bisa disesuaikan dengan sintaks masing-masing bahasa pemrograman. Ya, yang jelas di sini harus dibuat looping di dalam looping. Ya. Nah, kemudian di dalamnya di sini tinggal kita jumlahkan masing-masing elemennya. Setiap elemen C, ya, baris ke B, koma, kolom ke K, itu sama dengan A, B, K ditambah B, B, K. Ya. Nanti tinggal disesuaikan, maksud dari B yang besar ini adalah yang array ya. Kemudian B yang kecil adalah baris, tinggal disesuaikan dalam bahasa pemrogramannya. Karena dalam bahasa pemrograman walaupun B besar B kecil itu biasa dianggap sama. Ini hanya algoritma untuk membedakan antara baris dan matriks B. Ya. Ini adalah cara kita membuat algoritma penjumlahan dua buah matriks. Bagaimana kalau matriksnya dikurangi? Kalau misalnya C sama dengan A dikurang B, ya caranya sama dengan penjumlahan, tinggal masing-masing elemennya itu dikurangi. Jadi tidak ditambah tapi dikurang. Algoritmanya bagaimana? Sama saja, tinggal nilai plus di sini diganti dengan nilai minus. Sekarang perkalian matriks. Ya, aturan perkalian dua buah matriks adalah syaratnya kolom, misalnya di sini ada B1, K1 untuk matriks A, kemudian matriks B berukuran B2, K2, maka
syaratnya K1 itu harus dengan B2, ini syarat. Kemudian hasilnya adalah hasil A kali B itu adalah matriks dengan ukuran B1, K2. Jadi ilustrasinya misalnya matriks A berukuran 2,3, barisnya 2, kolomnya 3. Kemudian misalnya baris B kolomnya 3, barisnya 2. Maka di sini kolom A harus sama dengan baris B. Hasilnya adalah baris A, kolom B. Ya. Sekarang coba kita dengan contoh. Misalnya ada A di sini, kemudian ada B yang berukuran kolom pada array atau matriks A itu harus sama dengan baris dari matriks B. Jadi misalnya di sini ada A berukuran 3 kali 2 misalnya. Ini 3 kali 2. Kemudian B ukurannya 2 kali 3. 2 kali 3. Hasilnya nanti C itu ukurannya harus 3 kali 3. 3 kali 3 ini adalah baris dari A, kemudian kolomnya itu adalah kolom dari B. Ini kalau kita ingin mengalihkan C sama dengan A dikali B. Kalau sebaliknya C sama dengan B dikali A, maka C-nya akan berukuran 2 kali 2. Nah, sebagai contoh di sini misalnya A kita ambil sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kemudian misalnya B isinya adalah 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, bagaimana cara mengalihkannya? Yang pertama, untuk elemen pertama, ya, elemen pertama di sini, elemen pertama, maka harus kita kalikan dan kemudian jumlahkan setiap baris A dengan kolom B. Jadi setiap baris A ini dengan kolom B. Ya. Nah, kita kalikan setiap elemennya, kemudian kita jumlahkan. Jadi di sini misalnya di baris pertama A itu adalah 1, baris pertama kolom keduanya 2, berarti ini harus kita kalikan 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 2. Ya, 1 dikali 1, 1 ditambah 2 kali 2, 4, berarti di sini 5. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita menuju ke baris 1 kolom kedua. Ya. Nah, untuk baris 1 kolom kedua, ya, kita harus mengalihkan juga dari baris yang pertama dari A kita kalikan dengan kolom kedua dari B. Ya. Nah, perkaliannya sama, ditotalkan setiap baris dan kolomnya. Jadi kalau di sini 2 dikali 1 2 ditambah 1 dikali 2, jadi 2 ditambah 2 menjadi 4. Selanjutnya untuk baris 1 kolom ketiga pada matriks C, ya, caranya sama. Baris 1 pada matriks A itu kita kalikan dengan kolom ketiga dari matriks B. Jadi 1 kali 1 ditambah 2 dikali 2. Berarti di sini nilainya 5. Nah, untuk baris kedua sama. Nah, baris kedua kita kalikan dengan kolom pertama. Di sini jadi 3 kali 1 3 ditambah 4 kali 2 8, di sini 11. Dan seterusnya sini 6 ditambah 4 sama dengan 10. 3 ditambah 8 sama dengan 11. Lanjut yang ketiga 5,6. 5 ditambah 12 17. 10 ditambah 6 16. 5 ditambah 12 sama dengan 17. Ya, itu adalah cara perkalian dua buah matriks. Ya. Nah, sekarang bagaimana algoritmanya? Ya. Algoritmanya kita yang pertama kita harus fokus kepada hasil. Hasilnya ini adalah C yang berukuran 3 kali 3. Dimana tadi seperti kita simulasikan, setiap elemen C itu caranya adalah kita kalikan baris dan kolom setiap elemen A dan elemen B. Nah, jadi seperti biasa misalnya kita deklarasikan dulu A, B, C itu adalah sebuah array 2 dimensi, berarti misalnya 1 sampai 10, 1 sampai 10 integer.
Misalnya contohnya bisa dengan baik, tapi nilainya hanya bisa 0 sampai 255, tidak bisa nilai negatif. Nah, kemudian algoritmanya tadi ada looping ya untuk C di sini, berarti for saya gunakan X misalnya ya, untuk baris ya 1 2 3 ya. Jadi ini baris untuk baris 1 2 3 ya. 2 3 ya, kemudian saya tuliskan dulu begin end di sini. Kemudian setiap baris kita harus mengulang sebanyak kolomnya ya. Berarti di sini misalnya kita pakai Y untuk kolom 1 2 3 2 ya. Begin end ya. Nah, sudah siap untuk pengulangan setiap elemen dari C. Nah, sekarang kita lihat di sini, misalnya elemen pertama tadi 5 ya. 5 elemen pertama, 5 itu adalah sama dengan ya 1 dikali 1 dikali 1 kemudian ditambah 2 dikali 2 ya. Nah, di sini jadi harus ada perulangan untuk setiap baris di A yang dikalikan dengan baris dengan kolom di B, di mana tadi ukurannya itu diperlihatkan bahwa hasilnya adalah 3 kali 3 ya. Nah, sedangkan yang dikalikan yang dikalikan setiap elemennya itu adalah kolom dari A ya atau baris dari B. Nah, karena ukurannya pasti sama ya. Di sini kalau kita lihat contohnya adalah 2. Nah, jadi kita misalnya kita buat di sini misalnya for Z ya sama dengan 1 2 2. Apa yang harus kita lakukan di sini? Di sini kita jumlahkan ya setiap perkalian ya, perkalian dari elemen ini kita harus jumlahkan. Nah, jadi kita buat suatu variabel bukan variabel, kita tentukan dulu C-nya sebelum pengulangan. Ini saya tambahkan di sini, baris di sini ya. C ya. Jadi array C X, Y kita anggap awalnya itu 0 ya. Kita anggap awalnya 0 dulu semua, kemudian baru kita kalikan dan kemudian kita jumlahkan. Nah, jadi untuk setiap Z sama dengan 1 ke 2 kita harus menambahkan C X, Y ini kita tambahkan dengan C sebelumnya ya, C sebelumnya ditambah dengan. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini adalah yang ditambahkan itu adalah perkalian ya, perkalian masing-masing dari A dan B. Nah, A di sini yang kita ambil apa ya, A-nya di sini ya, A-nya di sini harus kita ambil nilai X ya, koma Z. Mengapa X, Z? Karena nilai A yang diambil itu adalah, kalau kita lihat di sini ya, setiap baris dari C, misalnya 5 di sini ya, yang 5 di sini, kita mengalihkannya dengan baris yang di A. Kemudian untuk pengulangannya sebanyak 2 kali, Z-nya itu sebanyak 2 kali. Jadi ini Z1, ini Z2 ya. Nah, kemudian ini dikalikan karena ini harus dikalikan dengan kolom B ya. Jadi ini harus dikalikan dengan B ya, Z, Y. Ya. Karena Z-nya itu pada B itu menunjukkan kolomnya ya, sedangkan Y itu Z menunjukkan baris dari B, Y menunjukkan kolom dari Y. Nah, ini adalah algoritma untuk perkalian dua buah matriks. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.